Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, teman-teman aku? Sehat selalu ya, insya Allah sehat selalu. Selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan untuk teman-teman semuanya ya. Amin. Selalu diberikan kelancaran ya untuk segala urusannya, ya diberikan kemudahan untuk rezekinya. Amin ya Allah. Ketemu lagi dengan Kak Sila ya di pembacaan kartu secara general reading. Energinya terbolak-balik ya. Oke. Bisa kamu, bisa dia ya. Untuk waktunya juga timeless ya. Bisa yang lalu, saat ini, atau ke depan ya. Uraikan ceritanya. Oke, kita lihat ada apa sih di tebaran kartu readingan malam hari ini. Ya, ada apa? Oke. Untuk temanya, mungkin kasihlah ambil hal-hal baik ya yang ada di sisa tahun ini untuk kamu tentunya. Nah, gitu ya. Apa nih hal baik untuk kamu? Ya, memaafkan. Nah, ya, memaafkan bukan hal yang mudah sih ya untuk kita lakukan. Kita sering merasa kecewa, ya, sakit hati dengan tindakan orang lain, ya, dan sulit melepaskan perasaan itu, ya. Ya, tapi perlu diingat ya, memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang, ya, melainkan memberi kesempatan pada diri kita sendiri sih untuk berkembang, membuka ruang bagi hal-hal positif untuk masuk. Nah, bisa jadi ya, ketika kita memaafkan, kita melepaskan beban emosional, ya, gitu. Ya, mungkin selama ini menghalangi rezeki, peluang yang datang, bisa jadi ya. Nah, gitu. Banyak orang yang merasa terhambat, ya, atau sulit dalam hidup karena mereka belum bisa melepaskan masa lalu atau memaafkan, ya. Padahal kan dengan memaafkan, kita memberi kesempatan ya untuk mendapatkan rezeki yang lebih melimpah, peluang baru, hubungan yang lebih baik, ya. Jadi, meskipun memaafkan itu sulit, ya percaya ya, di balik itu, proses itu ada banyak berkah yang menunggu untuk kita terima sebenarnya. Nah, ya, itu. Ya, memaafkan juga bukan hanya tentang melepaskan orang lain dari kesalahan mereka sih ya. Ya, tetapi ya tentang proses penyembuhan batin kita sendiri sebenarnya. Setiap kali kita memaafkan, ya, kita sedang membersihkan hati kita sebenarnya dari perasaan negatif seperti dendam, amarah, benci. Nah, itu. Ya. Ya, proses ini tidak hanya menyembuhkan luka emosional, tetapi menguatkan sisi spiritual kamu, ya, kita, gitu. Kita mulai lebih bijaksana dalam melihat kehidupan, ya, dan lebih paham bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kesalahan, ya, gitu. Ya, semakin kita bisa menerima kenyataan, semakin kita menjadi pribadi yang lebih dewasa sih, ya, mampu membawa energi positif kepada orang lain, gitu ya. Nah, orang-orang di sekitar kita, baik keluarga atau orang lain yang kita temui, akan merasakan dampak positif dari perubahan kita, ya. Mereka akan mulai menghargai dan merasa beruntung mengenal kita, kalian, gitu. Karena ya kita membawa cahaya ya atau ketenangan dalam hidup mereka, gitu. Ya. Memaafkan juga membantu kita ya untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana, memberikan inspirasi bagi orang lain, itu juga ya bermanfaat atau berfaedah gitu ya. Nah, di sini hal-hal juga ada kayak semacam apa ya? Penyembuhan luka ya dan menemukan kebahagiaan. Nah,
Luka-luka emosional, baik itu karena pengalaman masa lalu atau hubungan yang mungkin rusak, ya seringkali ini membekas dalam hidup kita, ya, dan mempengaruhi cara kita melihat melihat dunia, ya, gitu. Rasa sakit, trauma, dendam, ya bisa menghalangi kita untuk maju ini, ya, membuat kita merasa kayak terkekang dalam perasaan negatif, ya, gitu. Namun ya kita memutuskan untuk ya memaafkan, makanya ya. Kita memberikan kesempatan nih untuk diri kita sembuh. Memaafkan tuh bukan berarti kita lupa ya atau membenarkan kesalahan orang. Tetapi ya langkah pertama untuk melepaskan beban berat yang telah menghambat kebahagiaan kita dengan memaafkan, kita membersihkan hati, memberi ruang bagi apa ya? Bagi hal positif untuk datang. Ya, memberi ruang bagi perasaan positif atau hal-hal yang positif untuk datang. Ya. Jadi rasa damai dan bahagia bisa mulai mengisi nih tempat-tempat kosong yang dulu penuh dengan rasa sakit. Nah, gitu ya. Ketika kita bisa memaafkan kan, melepaskan gitu, kita menemukan kembali kebahagiaan yang sejati. Gitu ya. Tanpa kita sadar ya, kebahagiaan yang datang bukan dari pencapaian atau hal-hal material, ya. Gitu. Ya, tetapi dari kedamaian ya, dari kedamaian atau batin yang kita ciptakan sendiri. Nah, itu ya. Itu sih. Kita lihat lagi ya. Oke. Terus ada hal juga yang baik ini ya. Apa ini ya? Kesuksesan mungkin ya. Nah, ini tidak ada yang lebih berharga daripada usaha yang konsisten dan profesional dalam mencapai tujuan, ya. Ya, terkadang kita merasa frustasi ya ketika hasil yang kita harapkan itu tidak datang dengan cepat, ya. Nah, ketika hidup terasa berjalan lambat, ya, kita sebenarnya sedang diajari untuk lebih sabar ini, lebih kuat, ya. Karena ya Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lebih besar untuk kita sebenarnya. Segala sesuatu yang terasa lambat itu atau terhambat ya, mungkin ya itu ujian untuk melihat seberapa gigih sih kita dalam berusaha. Nah, itu. Ya. Tapi kalau kita tetap profesional, tidak terpengaruh oleh apa ya, mungkin ya, mood kita ya. Kita akan mencapai keberhasilan yang lebih besar, gitu. Profesionalismenya tidak hanya mencakup kemampuan secara teknis, ya, tetapi juga kemampuan untuk untuk mengelola ya, kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, bertindak dengan integritas dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang, gitu. Ya, mungkin ketika kita melaksanakan pekerjaan nih dengan penuh tanggung jawab ya atau dengan kejujuran ya, keberuntungan akan datang dengan sendirinya ya. Hasil dari usaha yang konsisten itu akan membawa kita ke kesuksesan ya, ke hal yang lebih besar gitu ya. Itu akan terasa sih sangat memuaskan ya, karena kita tahu kan yang kita capai ya, kita tahu bahwa kita mencapai dengan usaha sendiri gitu. Nah, itu ya. Itu sih. Terus di sini juga ya, hal-hal yang baik menjadi pribadi nih, menjadi pribadi yang dihargai. Nah, ya. Ya, kita harus terus berusaha untuk memaafkan, memperbaiki diri ya. Gitu. Kita mungkin mulai melihat ya, atau terlihat berbeda di mata orang lain
ada banyak orang yang di sekitar kita ini mungkin dulu meremehkan, ya, tidak memahami potensi kita. Tapi dengan seiring waktu, sikap kita itu ya lebih tenang, bijaksana, penuh pengertian, mulai mengubah pandangan ke mereka. Nah, gitu. Jadi mereka yang dulu pun ya, yang mungkin menganggap kita lemah, ya, sekarang akan mulai melihat kekuatan yang ada dalam diri kalian, diri kita, ya. Karena ya kita menjadi pribadi yang menginspirasi orang lain, ya. Seseorang yang mampu bertahan dan bangkit dari kesulitan dengan kepala tegak, ya. Orang-orang yang berada di sekitar kita akan mulai merasa beruntung karena mereka mengenal kita. Mereka akan mengenang ya sebagai sosok yang telah memberi dampak positif dalam hidup mereka. Jadi ketika kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan penuh cahaya gitu ya. Ya, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi memberikan manfaat yang besar sih bagi orang lain ya di sekitar kita. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu reading yang kasihlah di malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya kasihlah mohon maaf. Yang suka like and comment ya. Yang belum subscribe dulu ya. Oke. Yang mau konsultasi, curhat, personal reading private ya, boleh hubungi kontak di deskripsi video kasihlah ya. Oke. Terima kasih untuk kalian loh yang stay terus ya mendengarkan atau menonton video kasihlah. Terima kasih, sehat selalu untuk kalian semua. Dadah, kasihlah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.